Kenapa kok au dibaca panjang? Apa tanda panjangnya au? Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran, ataupun yang sudah lancar nih tapi belum paham tajwid sehingga tidak percaya diri misalkan kalau membaca Al-Quran. Maka di sini kami akan berupaya supaya saudara dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, yang insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-67. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-66. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-67. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini walau nasya. Di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya itu sama saja itu. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Perhatikan media gambar di samping. Nah, huruf lin di situ kan ada 2 tuh. Nah, perhatikan yang di nomor 1 itu. Setelah diperhatikan yang media gambar yang di nomor 1 huruf lin. Jadi apabila kita mengaji Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat fathah. Baris 1 di atas huruf namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca fathah. Maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Nah, jadi kita baca lunak ya, lembut. Walau nasya, seperti itu. Walau nasya. Kemudian sya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Apa yang mempengaruhi kok bisa berubah nih gitu kan, dari mad tabi'i kok bisa menjadi mad arid menjadi mad wajib muttasil. Menjadi mad wajib muttasil. Dari tabi'i ke mad wajib muttasil. Apa yang mempengaruhi apa begitu kan? Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping ya. Di situ kan ada tuh rumus mad tabi'i, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Rumus-rumus yang warna hitam itu, nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Nah, huruf mad itu ada 3 tuh yang warna hitam itu. Kemudian nanti dari segi penulisan dalam Al-Quran itu, rumus-rumus yang warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk rumus-rumus seperti yang warna hijau itu. Nah, seperti itu. Sedangkan sya ini ya, kenapa kok sya dibaca panjang? Bagaimana kita mengetahuinya ya? Ini terletak pada kotak rumus 3.
rumus 3 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Jadi apabila kita mengaji Al-Qur'an kemudian bertemu dengan huruf alif, ini alif nih. Tapi di sini alifnya itu disambung dengan huruf shin. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Yang terpenting ada alif. Kalau kita mengaji Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada ini nih. Ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga sya kita baca panjang. Sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Namun mad tabi'inya bertemu dengan ini. Dengan huruf hamzah nih. Dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Jadi mad tabi'i itu kalau bertemu dengan huruf hamzah, mad tabi'i kalau bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mad wajib. Nah, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya wajib dibaca minimalnya 4 harokat. Jadi mad wajib itu panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Kemudian dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Rumus 3 warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atas huruf itu ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Nah, harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya seperti ini nih. Seperti ini ya. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, ya ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih. Nah, sehingganya kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La masyakhnahum ala seperti itu. Nahum ala panjangkan 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Bertemu dengan huruf ain atau mim sukun setelahnya huruf ain. Setiap kita mengaji Al-Qur'an, jika bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Apabila ada mim sukun atau mim mati, di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau hukum mim sukun atau hukum mim mati itu cuma ada 3 dia. Nomor 1 ada mim sukun, setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Yang nomor 2 ada mim sukun, setelahnya huruf mim, hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3 silahkan diperhatikan, di situ bacaannya ada bacaannya izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya itu kalau ada mim sukun kemudian setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, atau mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, contoh tuh seperti ini. Ini mim sukun. Setelahnya di sini apa nih? Huruf ain. Di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim. Pokoknya kalau ada mim sukun, setelahnya berarti di sininya nih ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Hum ala pendek begitu. Jangan dibaca seperti ini. Jangan dipanjangkan begitu, salah. Baca pendek saja. Hum ala seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Nah, apa tanda panjangnya la? Nah, pasti saudara sudah tahu. Nah, perhatikan kembali rumus 3 yang warna hijau. La dibaca panjang. Karena kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atasnya itu ada tanda seperti ini. Tanda alif kecil seperti ini. Nah, maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Misalnya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Nah, sama dengan yang ini tadi nih. Ala maka ka dibaca panjang. Harusnya saudara sudah tahu kenapa kok ka dibaca panjang, apa tanda panjangnya begitu. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan kembali. Nah, kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Nah, ini. Kemudian kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ada ini. Ada tanda baca fathah nih, baris 1 di atas huruf tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah.
maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Misalnya ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Maka natihim famas mim sukun bertemu dengan huruf fa. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa latihan mengamati, mengetahui tanpa media gambar seperti itu. Nah, ini mim sukun bertemu dengan huruf fa. Apa hukumnya? Ya, hukumnya izhar syafawi. Tadi di atas sudah detail kami jelaskan. Kalau ada mim sukun, setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, atau mim sukun itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, ya hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya di sini huruf fa. Bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Ya izhar syafawi hukumnya. Famastato. To dibaca panjang. Apa tanda panjangnya to? Nah, pasti saudara juga sudah tahu. Kenapa kok to dibaca panjang? Perhatikan kembali rumus 3 yang warna hitam. Nah, kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Sebelum huruf alif ada ini nih, ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Sehingga to dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Famastatu'u dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Apa tanda panjangnya u? Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam perhatikan. Nah, setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita mengaji Al-Qur'an, kemudian bertemu dengan huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Nah, sebelum waw sukun ada ini nih. Ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih atau tanda baca dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelumnya ada harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Soalnya kita baca panjang. Seperti rumus 2 warna hitam. Panjangnya 2 harokat. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Famastata'u mudiyaw. Huruf ya bertasydid yang bukan idgham ya, yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Maka huruf ya bertasydid ini atau seperti ini supaya lebih mudah lagi. Kalau ada huruf ya bertasydid, di sininya nih ada tanda baca fathah atau kasroh seperti ini atau dhammah. Nah, maka huruf ya bertasydidnya itu kita naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu, di antaranya huruf ya bertasydid. Sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Mudiyaw. Kita tekan, kita hentak seperti itu. Mudiyaw. Kalau dalam surah Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa ditekan begitu. Mudiyaw. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, perhatikan media gambar di samping. Namun terlebih dahulu kami terangkan bahwasanya setiap kita mengaji Al-Qur'an itu kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, nah, silakan tuh saudara perhatikan pada media gambar. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Baris 2 di atas huruf, baris 2 di bawah huruf, yang satunya tuh namanya dhammatain, ada dhammah tapi depannya ada kurungnya dia begitu. Nah, atau kurung kemudian ada dhammahnya tuh dhammatain tuh. Nah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Contohnya itu seperti ini. Ini tanwin. Nah, terjadi hukum tajwid dia. Perhatikan huruf setelahnya. Di sini huruf waw. Nah, huruf waw ini huruf apa? Supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kecuali nanti kalau ada nun sukun ya, ada nun sukun. Tapi dia itu bertemu dengan huruf waw ya. Tapi dia bukan idgham bi gunnah bukan, atau nun sukunnya itu bertemu dengan huruf ya, bukan idgham bi gunnah. Nanti itu ada pengecualian pada 4 kalimat ini. Pertama, dunya. Jadi kalau saudara membaca Al-Qur'an nanti bertemu dengan kata dunya, kalimat dunya. Ada bacaannya dunya, bunya, sinwa, qinwa. Nah, pada 4 itu nanti hukumnya izhar mutlak. Tapi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu ya, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah.
Idgham bi gunnah, terkecuali pada 4 kalimat yang kami sebutkan tadi. Idgham bi gunnah, cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya, begitu kan? Nah, ini yang dimasukkan tuh. Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Ini kita baca mudiyau, jangan dibaca mudian, jangan, tapi dibaca mudiyau seperti itu. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, di bagian mudiyau, di bagian yaunya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Mudiyau wala yau wala, nah, seperti itu. La dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la? Harusnya saudara juga sudah tahu. Perhatikan kembali rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wala yarji'un. Huruf ra sukun, ini huruf ra ini tanda sukun. Huruf ra sukun yang sebelumnya tanda baca fathah, di sininya ini ada huruf ra sukun, tapi sebelum ra sukun itu ada tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Cuman di sini yang kita temui tanda baca fathah. Maka huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Yar, nah, tebalkan seperti itu. Yarji'un. Un dibaca panjang. Ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i pada awalnya, tapi berubah menjadi mad arid li sukun. Apa penyebabnya begitu? Ini pada awalnya sama dengan ini nih. Nah, ini waw sukun sebelumnya harokat dhammah, ini waw sukun sebelumnya harokat dhammah nih. Nah, perhatikan dulu rumus 2 warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Pada rumus 2 warna hitam, di situ kan kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun. Ini ada huruf waw, ini tanda sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, ini tanda sukun atau tanda huruf mati. Kalau ada huruf waw sukun atau huruf waw mati, sebelumnya ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingga dibaca panjang. Pada awalnya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i itu bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang kita sukunkan maka berubah nama menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau mad arid li sukunnya itu kita baca 2 harokat, ya semuanya kita baca 2 harokat setiap kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, ya semuanya kita baca 4 harokat mad arid li sukunnya saat kita membaca Al-Quran itu begitu. Harus sama, konsisten antara atas dan bawah panjangnya mad arid li sukun. Tidak boleh selang-seling. Berjumpa mad arid li sukun di atas kita baca 4, bawah kita baca 6, bawah lagi kita baca 2, enggak boleh seperti itu. Harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun kita baca ji'un. Jangan dibaca ji'una, jangan gitu. Mengapa begitu? Jadi peraturannya itu ya, aturan dalam kita mengaji Al-Quran. Kalau kita itu berwakaf ya, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti ya, berwakaf kita di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Nah, kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca ji'un. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.